Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Saya dari Prodi Manajemen B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang ekonomi internasional. Di sini ada yang pertama itu neraca pembayaran, yaitu di mana kebijaksanaan neraca pembayaran merupakan bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan dan mempunyai peranan penting dalam pemantapan stabilitas di bidang ekonomi yang diarahkan guna mendorong pemateratan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja di bidang perdagangan. Kebijaksanaan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri, menunjang pengembangan ekspor non-migas, memelihara kestabilan harga. Dan di sini juga ada definisi. Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan negara lain dalam jangka panjang waktu tertentu. Pada umumnya, transaksi-transaksi ekonomi internasional berupa pemindah-tanganan hak milik atas suatu barang atau jasa dari produk negara yang satu dengan penduduk dari negara lain, termasuk di dalamnya perubahan susunan dan nilai utang piutang serta kekayaan penduduk negara yang bersangkutan. Tujuan utama neraca yaitu pembayaran ini adalah untuk memberikan informasi kepada pejabat atau penguasa pemerintah tentang posisi keuangan mengenai hubungan ekonomi dengan negara lain serta membantu dalam pengambilan keputusan kebijaksanaan moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Penyusunan neraca pembayaran mempunyai beberapa tujuan khusus diantaranya. Yang pertama, tujuannya yaitu 1. Untuk mengetahui struktur, posisi, dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang kedua, sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang politik perdagangan dari urusan pembayarannya. Yang ketiga, untuk mencatat seluruh transaksi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Di sini juga ada kegunaan dari neraca pembayaran. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, untuk mencatat seluruh transaksi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Yang keempat, membantu pemerintah dalam pengembalian keputusan di bidang fiskal moneter dari politik. Yang kelima, sebagai bahan pertimbangan dan indikator bagi negara luar untuk memberikan bantuan keuangan. Dan yang keenam, merupakan salah satu indikator ekonomi yang fundamental bagi suatu negara. Perbedaan lain dari transaksi ekonomi adalah transaksi yang sedang berjalan atau current account yang meliputi barang-barang dan jasa-jasa. Transaksi kapital adalah transaksi yang menyangkut modal dan emas, hadiah atau gift, bantuan, dan transaksi satu arah yang lain dapat digolongkan ke dalam transaksi berjalan atau sebagai transaksi sendiri, yaitu transaksi satu arah. Pos-pos dasar neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi barang dan jasa. Semua transaksi barang dan jasa atau transaksi dagang adalah semua transaksi yang meliputi ekspor X dan impor M. Barang dan jasa disebut juga sebagai bagian dari transaksi yang sedang berjalan atau current account. Selisih perhitungan rekening ini merupakan rekening penyeimbangan bila nilai transaksi kredit tidak sama dengan persis dengan nilai transaksi debit. Dengan kata lain, selisih yang belum diperhitungkan merupakan rekening penyeimbang apabila terdapat ketidaksamaan antara nilai transaksi kredit dengan nilai transaksi debit. Utang piutang jangka panjang atau long term loan. Transaksi di sini meliputi kredit jangka panjang yang umumnya mempunyai jangka waktu pembayaran lebih dari 1 tahun. Di sini juga ada masalah dalam analisis neraca pembayaran. Yang pertama, seringkali mengabaikan hubungan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lainnya, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. Yang kedua, surplus dalam transaksi berjalan sering dianggap